Halo, selamat datang di Gemintang Tarot. Untuk kali ini saya akan membacakan apa yang dia rasakan terhadap kalian yang berzodiak Aquarius di bulan September 2020. Dan mohon diingat kalau ini adalah readingan general ya, jadi belum tentu semuanya cocok dengan energi kalian ya. Dan di sini saya sudah shuffle kartunya. Dan kalau kalian misalnya merasakan readingan ini tidak cocok dengan kalian, kalian bisa cek birth chart kalian, sun, moon, rising-nya. Bisa jadi energi kalian nyangkut di zodiak sun, moon, rising-nya. Kalau misalnya kalian berzodiak Aquarius dan sun, moon, rising kalian ada di zodiak Cancer, kalian bisa juga untuk cek zodiak Cancer ya. Siapa tahu energi kalian ada di sana. Oke, sekarang kita lanjut ke readingan kalian. Di sini saya melihat apa yang dia rasakan terhadap kalian. Itu dia merasakan bahwa dia gak ingin menyerah ya. Gak ingin menyerah antara dia ingin mendekati kalian dan gak mau nyerah sampai mendapatkan kalian, atau dia nggak mau nyerah untuk mempertahankan hubungan ini sama kalian. Jadi ambil yang resonate aja, karena di sini saya membaca ada dua skenario di sini ya. Untuk sebagian besar dari kalian ini seperti sebuah third party relationship. Jadi seperti ada hubungan orang ketiga di sini ya, tapi belum tentu ini untuk kalian semua. Nanti saya akan bacakan juga untuk yang bukan third party relationship alias yang sama-sama single ya. Jadi untuk yang third party relationship, saya merasakan kalau misalnya memang kalian dipertemukan secara tidak sengaja atau secara kebetulan ya. Dan di sini dia melihat kalau dia sangat tertarik sama kalian ya. Dia sangat tertarik sama kalian, tapi dia kenapa dia merasa seperti diabaikan sama kalian ya. Mungkin kalian tahu kalau memang dia sudah memiliki pasangan atau memang dia sudah memiliki keluarga ya. Jadi dia merasa terkadang kalau kalian cuek sama dia atau suka mengabaikan dia. Dan dia merasakan kalau misalnya kalian itu banyak yang suka, banyak yang ngejar kalian, banyak yang berusaha mengambil hati kalian di sini. Ya, tapi itulah yang dia sukai juga sebenarnya dari kalian, karena kalian banyak yang menyukai. Jadi dia merasa tersaingi juga untuk mendapatkan kalian ya. Jadi dia sangat menikmati di saat mengejar kalian, mengejar cinta kalian ya. Ini untuk yang masih yang third party ya. Kalau misalnya dia merasa kalau kalian mengabaikan dia, jadi dia di sini ya saya lihat ada Five of Pentacles. Jadi kalau misalnya dia merasa kalian mengabaikan dia mundur sesaat ya. Dia mundur sesaat untuk memikirkan gimana caranya maju lagi dengan cara yang lebih baik lagi ya. Dia merasa dekat ya, secara emosional dia merasa sangat dekat dengan kalian. Dan dia merasakan kok makin lama perasaan dia itu semakin mendalam sama kalian di sini. Ini juga bisa terjadi sama kalian ya, mungkin kalian juga lama-kelamaan makin jatuh cinta sama dia ya. Dan dia merasakan kalau misalnya kalian ini memiliki koneksi spiritual ya sama dia. Jadi lumayan dalam juga untuk koneksi spiritualnya. Hanya di sini ada Seven of Swords ya.
Ya, di sini saya melihat kalau dia tidak terlalu jujur ya, atau ada yang disembunyikan dari dia untuk kalian di sini. Bagi yang third party relationship, mungkin dia menyembunyikan hubungan dia dengan pasangannya ya, atau dengan suami atau istrinya, atau dia nggak jujur masalah. Misalnya kalau kalian sudah tahu dia memiliki pasangan atau dia sudah berkeluarga, mungkin dia akan mengatakan kalau misalnya dia akan segera menceraikan suami atau istrinya, atau dia akan segera memutuskan pasangannya dan bisa bersama kalian ya. Ini untuk yang third party relationship ya. Untuk yang single nanti dulu ya, sebentar. Jadi walaupun dia memiliki perasaan yang dalam sama kalian, tapi dia menyembunyikan sesuatu ya dari kalian, seperti yang saya bilang tadi. Dan di sini dia melihat kalian itu sebagai orang yang menarik, berkepribadian yang menarik juga ya. Bisa jadi kebanyakan dari kalian di sini tipe orangnya cakep atau ganteng atau cantik ya, dan kalian berpenampilan menarik, dan dia sangat menyukai kalian, dan dia benar-benar respect sama kalian di sini yang saya lihat ya. Lalu apa yang dia ingin lakukan sama kalian? Bagi yang di third party relationship itu dia ingin tetap memiliki hubungan sama kalian walaupun diam-diam ya, atau masih belum bisa untuk diresmikan gitu ya hubungannya. Jadi kenapa dia ingin mempertahankan dan nggak mau nyerah sama kalian? Karena di sini saya melihat setiap dia bersama kalian, dia merasakan kebahagiaan yang nggak pernah dia rasakan sama yang lain. Dia merasakan kenyamanan sama kalian, dia merasakan ketenangan sama kalian. Jadi yang membuat dia sebenarnya ingin sekali memilih kalian, cuma itu masih berat ya, karena di sini ada King of Wands. Biasanya kalau King of Wands ini muncul apabila orang itu sudah menikah ya. Di sini mencerminkan orang yang sudah menikah. Makanya saya bilang tadi kemungkinan ini adalah third party relationship. Tapi kalau bukan, nanti saya bacakan untuk yang single ya. Oke, lalu di sini juga ada Knight of Pentacles. Ya, jadi dia memiliki keseriusan. Dia cukup serius sama kalian. Dan dia banyak belajar dari kalian di dalam sebuah hubungan ya. Dan kalaupun dia ingin membawa hubungan ini ke jenjang yang lebih serius, itu dia akan melakukannya secara pelan sekali ya, perlahan banget. Karena itu tadi, kalau memang ini adalah third party relationship atau hubungan orang ketiga, ini akan mengambil waktu yang cukup lama atau butuh waktu yang lama untuk bisa bersama, karena dia harus memikirkan juga kalau memang dia sudah punya pasangan atau dia sudah punya keluarga, mampukah dia membawa ini ke hubungan yang lebih serius ya, mampukah dia untuk mengambil resiko demi bersama kalian ya. Lalu apa yang akan dia lakukan di sini? Di sini ada Four of Pentacles ya. Jadi kemungkinan di sini dia akan tetap ya. Di sini saya melihat dia lumayan keras kepala untuk tetap mengejar kalian, untuk tetap ingin bersama kalian ya. Dia di sini lumayan keras untuk mempertahankan keinginannya. Ya. Ya, di sini dia melihat kalian sebagai seseorang yang independen. Dia melihat kalian sebagai seorang yang independen, seorang yang pintar ya, dan juga sangat bijaksana. Jadi dia betul-betul menginginkan sosok seperti kalian di dalam hidupnya
Ya, makanya kalau ini adalah hubungan orang ketiga, dia akan bingung gimana caranya supaya bisa sama kalian. Barangkali mungkin apabila dia sudah berpasangan, mungkin saat dulu dia salah pilih bisa jadi, atau dia tidak bahagia di dalam hubungannya dengan pasangannya yang resmi bisa jadi. Saya nggak tahu ya alasannya. Yang jelas di sini dia merasakan bahwa kalian orang yang sangat bijak, pintar ya, sehingga dia sangat mengistimewakan kalian di sini. Dia sangat melihat hubungan yang istimewa dengan kalian juga ya. Oke, itu yang untuk hubungan third party relationship atau hubungan orang ketiga. Sekarang saya akan bahas kalau misalnya kalian tidak berada di dalam hubungan orang ketiga atau tidak berada di third party relationship, jadi sama-sama single ya. Jadi kurang lebih ceritanya sama, bedanya dia ini memang misalnya ketemu sama kalian secara kebetulan, tidak disengaja ya, seperti memang sudah dipertemukan dari atas ya. Dan di sini dia melihat kalian sebagai sosok yang independen, yang sangat mandiri secara finansial. Kalian pintar, kalian cantik atau ganteng, dan dia melihat kalian sebagai sosok yang sangat pintar, yang sangat bijaksana di sini, dan sangat independen, mandiri secara finansialnya. Dan dia merasa kalau misalnya untuk mendekati kalian itu dia harus melakukan usaha yang lebih, karena di sini kemungkinan banyak yang mengejar kalian ya, banyak yang ingin bersama kalian ya. Jadi dia merasa dia harus memberikan kalian lebih ya, modelnya dia ingin show off ya, dia ingin show off sama kalian kalau memang dia bisa memberikan kalian perhatian yang lebih ya, dia bisa memberikan kalian cinta seperti yang tidak pernah orang lain berikan, dia bisa memberikan kalian materi ya, sehingga yang lainnya tidak berarti buat kalian. Itu yang ingin dia lakukan ya, dia ingin show off sama kalian untuk membuktikan bahwa dia benar-benar pantas untuk mendapatkan kalian di sini ya, dan dia akan selalu berbuat baik sama kalian. Dan lalu saya nggak tahu kenapa kalau memang dia juga merasa terkadang kalian suka mengabaikan dia ya. Apa mungkin kalian sibuk dengan pekerjaan, atau memang kalian nggak fokus sama dia karena banyak yang mendekati kalian, saya nggak tahu. Jadi silakan ambil yang resonate sesuai dengan situasi kalian ya. Lalu apa yang dia lakukan kalau memang dia merasa seperti tidak diinginkan atau diabaikan sama kalian ya. Jadi dia akan berpikir lagi ya, dia akan berpikir lagi, mengambil waktu untuk sendiri, mencoba cara lain ya, bagaimana caranya mendekati kalian ya, supaya kalian benar-benar menoleh dia ya, mempertimbangkan cintanya untuk diterima. Di sini Two of Cups ini juga melambangkan kalau dia benar-benar jatuh cinta sama kalian ya. Jadi dimana dia merasakan seperti hubungan persahabatan sama kalian yang sangat baik, yang membuat dia jatuh cinta lebih dalam sama kalian di sini. Hanya di sini ada Seven of Swords ya, bagi kalian yang single. Jadi di sini dia seperti menyembunyikan perasaannya ya terhadap kalian. Kayak misalnya dia pura-pura enggak terlalu cinta sama kalian, padahal dalam hati dia sangat cinta sama kalian. Justru cintanya semakin hari semakin dalam sama kalian ya. Atau bisa jadi dia cinta sama kalian, tapi dia masih belum bisa untuk bertanggung jawab untuk ke sebuah komitmen. Itu bisa jadi ya. Jadi di sini dia cinta sama kalian, dia pengen sama kalian, cuma dia masih belum bisa bertanggung jawab
ya untuk kehubungan yang lebih berkomitmen. Cuma kalau saya di sini lebih ngelihat kebanyakan dari kalian itu dia cinta sama kalian tapi dia malu mengungkapkannya. Jadi dia lebih memilih untuk menyembunyikan dan menunjukkannya dengan cara lain. Dan di sini dia melihat kalian sebagai sosok yang karismatik, ya, sangat menarik dan sangat pandai, dan dia begitu respect dengan kalian. Apa yang ingin dia lakukan dengan perasaannya itu, dia ingin sekali menghubungi kalian, ya. Dia ingin sekali bertemu dengan kalian. Mungkin dalam waktu dekat dia akan mengajak kalian keluar, ya, atau menelpon kalian untuk menghabiskan waktu bersama, karena dia merasa nyaman saat bersama kalian, ya. Jadi itu yang akan dia lakukan. Dia akan mendekati kalian, ya, untuk ngajak pergi bareng, makan bareng, atau mungkin sekedar menelpon atau chatting, ya, bisa, ya. Di sini apa yang dia rasakan sama kalian, jadi dia ingin serius, ya, dia juga pengen serius untuk mengajak kalian ke hubungan yang lebih berkomitmen. Cuma ini akan sedikit pelan, ya, untuk mengarah ke jenjang yang lebih komitmen. Dia mungkin lebih butuh waktu. Bagi kalian yang single, kemungkinan dia masih mengumpulkan pundi-pundinya untuk bersama kalian, ya. Jadi bisa jadi dia secara finansial mungkin belum mapan, ya, atau secara finansial dia belum stabil, jadi dia masih merasa kurang pantas untuk kalian. Karena di sini saya melihat mungkin kalian memiliki karir atau pekerjaan yang lebih baik dari dia, atau memiliki penghasilan yang lebih dari dia, sehingga dia mau menjalani hubungan ini dengan slow, ya, dengan pelan, supaya dia juga memiliki waktu untuk mengumpulkan pundi-pundinya untuk kalian, ya. Dan suatu saat nanti kalau dia sudah sukses, dia bisa share secara materi juga dengan kalian. Makanya dia lebih take it slow, ya, dalam hubungan. Itu tadi, karena mungkin dia masih belum bisa sharing dia punya finansial sama kalian, ya. Oke, jadi sekian dulu untuk readingan zodiak Aquarius, ya. Yang saya lihat di sini apa yang dia rasakan sama kalian, bahwa dia pantang menyerah untuk bisa bersama kalian gimana pun caranya, ya. Jadi ambil aja energi yang resonate, yang sesuai dengan kalian. Oke. Kalau kalian suka dengan readingan ini, jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan juga klik tombol notifikasinya. Dan sampai jumpa di readingan berikutnya.